melanjutkan cerita yang kemarin. Kegembiraan di mata Mon Tianqing berlanjut sesaat sebelum airnya menghilang. Dia dengan hati-hati mengambil botol Gio yang dilepaskan Soyan. Setelah itu dia menyerahkan ke Qishan yang ada di belakangnya. Setelah itu, dia melirik pil obat di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan dengan hati-hati mempelajarinya, hanya untuk menghela napas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya, tatapannya agak rumit saat dia melihat Soyan, sementara dia berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang pil pemecah zong. Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek obat ini sangat terjaga dengan baik." Mendengar ini, senyum di wajah Mon Tianqing melebar setelah mendengar verifikasi dari Qishan. Kemudian setelah itu, Soyan menyimpan botol Gio itu sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mon Tianqing. Setelah itu dia membalikan tubuhnya dan keluar dari lingkaran cahaya. Singkat cerita, pilar cahaya pada tahap lelang tiba-tiba mulai memucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Mon Tianqing tertawa di depan tatapan semua orang. Setelah diskusi antara sesepuh sekte kami, pemenang terakhir dari lelang ini adalah... Kemudian jarinya tiba-tiba diangkat, itu menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP, yaitu menunjuk All Yin San. Soyan berlahan menghirup napas udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata. Tinju di bawah lengannya tiba-tiba mengepal. Tidak terduga bahwa ia tidak dapat bersaing di sekte Kaisar Hitam ini meskipun telah mengeluarkan pil pemecah zong. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada pil pemecah zongnya. Dokter peri kecil di sampingnya berbisik dengan kejutan. Tidak disangka bahwa orang tua yang tidak menarik itu benar-benar dapat mengambil sesuatu dari level ini. Setelah lelang selesai, acara barang sebenarnya baru dimulai sekarang. Sangat mungkin bahwa periode waktu berikutnya akan menjadi badai berdarah yang nyata. Soyan dengan lembut tertawa. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter kecil dan Zian mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba, hahaha, tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Soyan, tempat ketika dia hendak keluar. Soyan menghentikan langkahnya. Tubuh berjubah hitam kembali dan tatapan acuh tak acuh yang tersembunyi oleh jubah hitam itu melirik di arah belakangnya. Itu adalah Fang Yan. Kemudian dia berkata, "Apakah ada sesuatu yang penting?" Hahaha, jika Master Yan juga memiliki minat pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kami mungkin dapat bekerja sama. Si tua Yin San itu adalah seorang ahli di wilayah Kaisar Hitam. Dari generasi yang lebih tua, dia sangat kuat. Jika kamu bertindak sendiri, kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva itu. Bahkan jika wanita muda ini di samping kamu ikut campur, Fan Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Soyan yang tersembunyi oleh jubah hitam itu diangkat dalam ejekan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak begitu tertarik dengan saran penatua pertama Fan Yan. Maafkan aku." Rasa dingin melintas di mata Fan Yan ketika dia melihat wajah Soyan yang benar-benar menolak sarannya. Setelah kelompok Soyan akan segera pergi dan akan mengucapkan selamat tinggal, Mon Tianqing buru-buru melangkah maju ketika dia melihat ini. Dia tertawa kering. "Tuan Yanxio, mohon tunggu sebentar." "Ada apa?" Soyan merajut alisnya sedikit, berbalik dan bertanya. Hahaha, Mon Tianqing dengan canggung tersenyum. Dia segera menggosok tangannya dan berkata, "Master Yanxio, apakah aku dapat menukar pil pemecah zong yang ada di tanganmu?" Kemudian Soyan berkata, "Jangan beritahu aku bahwa pemimpin sektemu dapat mengambil air liur transformasi Bodhisattva yang kedua." Senyum di wajah Mon Tianqing menegang ketika dia mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menjawab,
apa yang dikatakan Tuan Yanxiu. Air liu transformasi tubuh Bodhisattva itu adalah satu-satunya di Sakti Kaisar Hitam kami. Selain itu, satu-satunya akan segera menjadi milik Olian Shan. Kemudian senyum mengejek tetap di sudut mulut Xiaoyan saat dia berjalan keluar dari aula Kaisar Hitam. Dia berkata, orang tua ini benar-benar ingin dia secara khusus memperbaiki fil pemecah zong untuk mereka. Pemikiran seperti itu agak indah dan naif. Apa yang kita harus lakukan? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Mata Xiaoyan berkedip. Sesaat kemudian dia dengan lembut menghirup udara dan berkata dengan suara yang dalam, ayo kita pergi dan cari saudara kedua dari penatua pertama, yaitu Suqian. Jika dia mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kami lakukan, segalanya pasti akan menjadi lebih mudah. Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkahnya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao menginap. Singkat cerita, setelah sampai di perkemahan, mereka pun berdiskusi. Namun sebelum itu, Xiaoyan menyingkirkan topeng hitam sepenuhnya dari kepalanya dan menyimpannya. Dia mengangkat bahunya ke arah grup Xiaoli yang wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, mengapa? Apakah kamu tidak mengenalin aku? Ini adalah tatapan Xiaoli tiba-tiba berubah dan melihat dokter peri kecil tersenyum di sisi Xiaoyan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan kelas dokter peri kecil adalah seorang ahli dozong, bahkan Xiaoli tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. Kemudian Xiaoyan berkata, dia adalah temanku. Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil. Kemudian dokter peri kecil menjawab, kakak lelaki Xiaoli. Wajah peri kecil dokter yang indah di sampingnya mengejutkan senyuman saat dia dengan lembut berbicara dengan Xiaoli. Kemudian Xiaoyan tersenyum dan berkata, alasan utama aku mengungkapkan diri adalah meminta bantuan kakak kedua dan penatua pertama Suqian.